Halo, saya Badrul Munir Khair. Selamat datang di perkuliahan Filsafat Ilmu. Saya akan memulai materi tentang filsafat ilmu dengan sebuah pengandaian. Seandainya seseorang datang dengan membawa informasi bahwa di suatu tempat sedang terjadi hujan, seorang wartawan mungkin akan menelusuri apakah memang benar-benar terjadi hujan di tempat itu, seberapa deraskah hujannya, dan seberapa parah dampaknya. Apakah ada korban dari terjadinya hujan itu? Seorang saintis mungkin akan meneliti berapa kadar keasamannya, zat apa saja yang terkandung di dalam air hujan itu. Seorang ulama mungkin akan menjelaskan bahwa hujan adalah rahmat dari Allah, hujan adalah rezeki dengan mengutip beberapa ayat tentang hujan. Lantas, apa yang akan disampaikan seorang filsuf ketika mendapatkan informasi tentang hujan? Apa yang akan dilakukannya? Sebelum kita menjawab tentang tugas filsuf ketika seseorang memberikan informasi tentang hujan, kita akan terlebih dahulu membahas tentang apa itu filsafat, khususnya filsafat ilmu. Filsafat terbagi menjadi 3 cabang. Yang pertama adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat segala sesuatu. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh sesuatu. Aksiologi membahas tentang nilai guna atau untuk apa sesuatu itu. Cabang-cabang dari ontologi antara lain adalah metafisika, kemudian ada kosmologi, ada filsafat agama, ada ekologi, dan cabang dari epistemologi adalah filsafat ilmu. Kemudian aksiologi, cabang-cabangnya adalah etika dan estetika. Dari kerangka ini, kita bisa tahu bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara khusus akan membahas tentang apa hakikat ilmu itu. Bidang garapan filsafat ilmu dari sisi ontologis adalah untuk menelusuri apa hakikat ilmu itu. Harapannya akan menemukan suatu kebenaran ilmiah. Dari sisi epistemologis, filsafat ilmu berusaha menelusuri tentang bagaimana cara memperoleh ilmu, baik sarana maupun cara-caranya. Diharapkan akan menghasilkan suatu metode dan paradigma. Dari sisi aksiologis, filsafat ilmu berusaha menelusuri kemana ilmu itu akan menuju. Diharapkan akan menemukan nilai-nilai imperatif, sikap, dan attitude dari suatu keilmuan. Beberapa pertanyaan ontologis yang muncul dari filsafat ilmu, misalnya, objek apa yang bisa ditelaah oleh ilmu? Apakah kita hanya boleh menelaah objek yang terlihat? Bisakah kita menelaah objek yang tidak bisa kita lihat? Kemudian, bagaimana wujud hakiki dari objek itu? Dan bagaimana hubungan antara subjek dengan objek yang akan dikaji itu? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah manusia mampu menjangkau objek itu? Apakah kita bisa memikirkannya, merasakannya, atau mengindranya? Mungkinkah kita memperoleh pengetahuan yang tidak bisa kita indra? Itu adalah beberapa contoh pertanyaan ontologis tentang ilmu. Perbedaan pandangan tentang wujud hakiki dari objek yang akan dikaji di filsafat ilmu menimbulkan berbagai aliran dalam filsafat. Misalnya kelompok yang mengatakan bahwa hakikat objek yang dikaji adalah satu, alirannya adalah monisme. Kalau yang mengatakan yang satu itu sifatnya ruh, disebut spiritualisme. Yang mengatakan bahwa yang hakiki itu satu dan berupa jasad, maka disebut materialisme. Kelompok yang mengatakan bahwa hakikat objek yang kita kaji adalah dua, disebut dualisme, yaitu terdiri dari ruh dan jasad. Kelompok yang mengatakan bahwa pada hakikatnya objek yang bisa dikaji adalah banyak atau majemuk, alirannya disebut
pluralisme. Kelompok yang mengatakan bahwa kita tidak akan sampai pada hakikat dan tidak mampu menjangkaunya disebut sebagai agnostisisme. Kemudian kelompok yang mengatakan bahwa hakikat itu tidak ada disebut dengan nihilisme. Perbedaan-perbedaan pandangan itu menyebabkan perbedaan pula tentang status objek yang akan dikaji dalam filsafat ilmu. Berikutnya, pertanyaan-pertanyaan epistemologis seputar ilmu, diantaranya, bagaimana proses agar kita mendapatkan suatu ilmu? Kemudian apa yang disebut sebagai kebenaran itu? Apa saja kriteria ilmu dan kriteria kebenaran itu? Bagaimana cara atau prosedur agar memperoleh ilmu yang benar? Apa saja yang perlu diperhatikan agar memperoleh pengetahuan yang benar? Kemudian bagaimana cara, teknik, atau sarana agar kita memperolehkan ilmu yang benar? Sebab perbedaan metode tentu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Perbedaan proses tentu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Oleh sebab itulah, secara epistemologis, ilmu harus dibahas dengan matang. Dalam sejarah filsafat, terdapat berbagai perbedaan pandangan tentang alat utama untuk memperoleh pengetahuan. Misalnya, ada yang mengedepankan rasio sebagai alat utama memperoleh pengetahuan. Ada juga yang menyatakan bahwa wahyu adalah landasan tertinggi dari suatu keilmuan. Ada kelompok yang mengatakan bahwa ilmu tertinggi harus diproses melalui panca indera. Ada juga kelompok yang mengedepankan otoritas atau keputusan sebagai landasan tertinggi dari suatu keilmuan. Ada juga yang mengatakan bahwa intuisilah sumber utama dari keilmuan. Perbedaan pandangan tentang alat utama untuk memperoleh pengetahuan itu memunculkan aliran-aliran dalam sejarah filsafat. Misalnya aliran rasionalisme yang mengatakan bahwa sumbangan akal atau rasio jauh lebih besar dari apa yang disumbangkan panca indera kita. Sebab ilmu atau pengetahuan yang hakiki itu harus diproses menggunakan akal. Tentu saja pandangan rasionalisme ini mendapatkan bantahan dari empirisisme yang mengedepankan panca indera sebagai alat utama untuk memperoleh pengetahuan. Bahwa dari panca indera lah akan lahir pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu akan memunculkan ide, dan dari ide lah akan diproses menjadi suatu pengetahuan. Pandangan rasionalisme dan empirisisme itu mendapatkan kritikan dari kelompok ketiga, yaitu kritisisme, yang berusaha memadukan antara rasio dengan panca indera. Bahwa antara akal dan panca indera manusia memiliki peranan yang sama-sama penting dan saling melengkapi dalam proses mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Pada perkembangannya muncul aliran-aliran lain yang memiliki perbedaan pendapat tentang alat utama untuk memperoleh pengetahuan. Misalnya aliran fenomenologi yang mengatakan bahwa intuisi akan membebaskan kita dari prasangka-prasangka. Sehingga intuisilah alat utama untuk memperoleh pengetahuan. Pada perkembangannya muncul berbagai aliran lain yang menawarkan pandangan tentang alat utama untuk memperoleh pengetahuan maupun wujud hakiki dari pengetahuan yang bisa kita telaah. Misalnya muncul aliran idealisme yang mengatakan bahwa dunia fisik hanya dapat dipahami dengan jiwa maupun spirit, yang intinya bahwa kita tidak semata mengandalkan hal-hal fisik untuk memperoleh pengetahuan. Ada juga aliran materialisme yang menyatakan bahwa yang fisiklah yang bisa kita jangkau, sehingga hal-hal yang metafisik itu sulit untuk dijangkau kebenarannya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan landasan aksiologis suatu ilmu, diantaranya adalah untuk apa ilmu itu akan digunakan? Apa tujuan dari mempelajari suatu ilmu? Kemudian, bagaimana cara menentukan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral?
Kenapa suatu objek boleh kita telaah sementara yang lain sebaiknya tidak kita pelajari, misalnya? Bagaimana kaitan antara penggunaan ilmu dengan kaidah moral? Bagaimana kaitan antara prosedur atau teknik yang kita gunakan untuk memperoleh ilmu itu dengan norma-norma yang sudah ada? Itu beberapa pertanyaan yang terkait dengan aksiologi ilmu. Lantas, kenapa kita perlu menelusuri suatu ilmu sampai ke akar-akarnya? Apa sebenarnya tujuan dari filsafat ilmu itu? Yang pertama adalah dengan mempelajari filsafat ilmu, kita bisa membedakan berbagai jenis pengetahuan yang terdapat di alam semesta atau terdapat di dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah agar kita mampu mengenali berbagai jenis pengetahuan, bahwa ada pengetahuan yang sifatnya fisik, ada pengetahuan yang sifatnya metafisik, ada pengetahuan yang bisa dijangkau oleh indera, ada juga pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Dengan demikian kita dapat meletakkan berbagai jenis pengetahuan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang ketiga, dengan mempelajari filsafat ilmu, kita dapat mengetahui ciri-ciri setiap jenis pengetahuan, sehingga kita dapat memanfaatkannya dengan benar. Yang keempat, dengan belajar filsafat ilmu, kita bisa memahami sejarah, konteks, latar belakang, dan metode berpikir dalam sebuah struktur keilmuan. Kita jadi tahu prosesnya, tidak hanya menerimanya begitu saja. Karena ilmu yang diterima begitu saja tanpa diproses atau ditelaah lebih jauh, bisa jadi adalah ilmu yang salah bahkan menyesatkan. Yang kelima, dengan mempelajari filsafat ilmu, diharapkan kita memiliki sikap kritis terhadap perkembangan pemikiran keilmuan. Sebab untuk bisa menghargai ilmu sebagaimana mestinya, sesungguhnya kita harus mengerti apa hakikat ilmu itu sebenarnya. Sebelum kita beranjak membahas materi-materi lain seputar filsafat ilmu, ada baiknya kita kembali kepada pertanyaan awal yang menjadi pembuka video ini. Apa yang akan dilakukan oleh seorang filsuf ketika seseorang datang memberikan informasi bahwa di suatu tempat sedang terjadi hujan? Dalam konteks filsafat ilmu, kita perlu membedakan secara tegas antara fakta, kepercayaan, kebenaran, dan pengetahuan. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi ketika sudah kita telusuri kebenarannya. Misalnya ketika kita sudah menyaksikan langsung hujan itu, maka itu adalah fakta. Misalnya seseorang datang memberikan informasi, orang yang sangat kita percaya datang memberikan informasi tentang terjadinya hujan di suatu tempat, maka informasi itu baru akan berupa kepercayaan. Atau itu bisa menjadi kebenaran ketika kepercayaan itu sudah dipadukan dengan fakta-fakta yang kita ditemukan di lapangan. Apakah fakta itu cukup untuk menjadikannya sebagai pengetahuan? Tentu saja tidak. Fakta perlu ditelusuri atau diproses lebih jauh sehingga menjadi pengetahuan yang hakiki. Nah, dalam konteks inilah diperlukan penguasaan terhadap filsafat ilmu. Maka ketika seorang filsuf atau pembelajar filsafat mendapatkan informasi bahwa di suatu tempat sedang terjadi hujan, ia harus memastikan atau menelusuri lebih jauh. Apa hakikat hujan itu? Apakah itu hujan es? Apakah itu hujan air? Apakah itu hujan abu? Apakah itu hujan salju? Atau jenis-jenis hujan lainnya? Dia harus benar-benar memastikan hakikat dari hujan yang turun itu. Kemudian dari sisi epistemologis, seorang filsuf harus menelusuri pendekatan apa yang bisa kita gunakan ketika akan mengkaji tentang hujan. Kalau misalnya tujuannya adalah mengetahui kadar keasaman suatu air hujan, maka kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan sains. Misalnya dengan mengambil sampel dari hujan itu kemudian menelitinya di laboratorium. Atau ketika kita hanya ingin menelusuri seberapa dingin air hujan itu, maka kita tidak perlu membawanya ke laboratorium.
Itu contoh sederhana bagaimana penerapan filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Objek yang saya contohkan mungkin sederhana, yaitu tentang informasi hujan di suatu tempat. Bagaimana jika contoh itu lebih kompleks? Misalnya ketika seseorang mengatakan di suatu tempat ada alien. Apa yang harus kita telusuri? Bagaimana pendekatan yang akan kita pilih? Lebih jauh, untuk apa sebenarnya kita mempelajari atau menelusuri tentang munculnya alien itu? Itulah pembuka perkuliahan filsafat ilmu. Sampai jumpa di materi-materi lain. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan satu pengantar mata kuliah filsafat ilmu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan buat saudara sekalian. Saya memulai ini dengan sebuah kisah, ya, Al-Kisah. Bertanya seorang awam kepada ahli filsafat yang arif, coba sebutkan kepada saya berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan ini berdasarkan pengetahuannya. Sang filsuf itu menarik nafas dan berpantun. Ada orang yang tahu di tahunya, ada orang yang tahu tidak di tahunya, ada orang yang tidak tahu di tahunya, ada orang yang tidak tahu tidak di tahunya. Bagaimanakah caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar? Sambung orang awam itu, ya, penuh hasrat dalam ketidaktahuannya. Mudah saja, jawab sang filsuf. Ketahuilah apa yang kau tahu, dan ketahuilah apa yang engkau tidak tahu. Jadi saudara, singkat sekali jawabannya. Ketahuilah apa yang kau tahu, dan ketahuilah apa yang engkau tidak tahu. Saudara, berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya yang pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Demikian juga berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau. Jadi itu saudara menjadi renungan kita, ya, bahwasanya marilah kita berterus terang pada diri kita, bahwa seorang filsuf harus memahami apa yang dia ketahui dan apa yang dia tidak ketahui, ya. Filsafat itu apa? Ini yang berikutnya saya ingin sampaikan. Untuk mengetahui ini tentu ada karakteristik. Tapi sebelum itu saya memberikan satu pengandaian bahwasanya seorang yang berfilsafat dapat diumpamakan seorang yang berpijak di bumi sedang tengadah ke bintang-bintang. Dia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan galaksi. Dia ingin tahu hakikat dirinya dalam kesemestaan ini. Atau seorang yang berdiri di puncak tinggi, memandang raya dan lembah di bawahnya. Dia ingin menyimak kehadirannya dengan kesemestaan yang ditetapnya. Jadi saudara, ketika dia berada di bawah kemudian memandang galaksi, maka dia ingin mengetahui posisi dirinya berada di mana, betapa luasnya kesemestaan. Ketika berada di ketinggian, dia akan mengetahui betapa luasnya bentangan yang harus difahami, yang harus ditelaah, yang harus dikaji, ya, secara mendalam, secara objektif, ya, secara ilmiah. Itulah pemikiran-pemikiran seorang filsuf tentu. Jadi saudara, saya memberikan 3 karakteristik. Yang pertama, dia harus memiliki sifat menyeluruh. Jadi karakter filsafat itu dia memiliki sifat menyeluruh. Yang kedua memiliki sifat mendasar, dan yang ketiga adalah memiliki sifat spekulatif. Apa yang dimaksud dengan sikap menyeluruh? Menyeluruh, ya. Jadi saudara, dari gambaran seorang ilmuwan tidak puas dengan mengenal ilmu hanya dari segi pandangan ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konteks pengetahuan lainnya. Dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral, kaitan ilmu dengan agama. Dia ingin yakin bahwa ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya. Jadi menyeluruh, itu. Dan yang berikutnya, sebetulnya apa itu mendasar?
Yang dimaksud dengan mendasar adalah ini saudara, dia tidak lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar. Mengapa ilmu dapat disebut benar? Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tersebut? Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu benar sendiri itu apa? Seperti sebuah lingkaran, maka pertanyaan itu melingkar. Dan menyusur sebuah lingkaran, kita harus mulai dari satu titik yang awal dan pun sekaligus yang akhir. Lalu bagaimanakah menentukan titik awal dan titik akhir itu? Jadi saudara, berputar-putarnya siklus ini, maka tentu kita memandang bahwa cara terus terang atau tidak mungkin kita menanggung pengetahuan secara keseluruhan, dan bahkan kita tidak yakin kepada titik awal yang menjadi jangkar pemikiran yang mendasar. Dalam hal ini kita hanya berspekulasi, dan inilah yang merupakan ciri bahwa sifat dari filsafat adalah spekulasi. Itu saudara. Selanjutnya saya ingin memberikan gambaran. Tentu saudara juga harus mengenal bahwa ada para filsuf Yunani, pendiri-pendiri filsuf Yunani. Ada Yunani kuno, ada Yunani klasik. Yang pertama ada Socrates, ada Plato, ada Hippocrates, ada Archimedes, ada Aristoteles. Jadi saudara bisa melacak biografi filsuf ini, silakan. Ada filsuf Islam, ada Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Farabi, ada Al-Ghazali. Jadi silakan dilihat profil-profil filsuf ini. Saudara, filsafat sama dengan falsafah itu dari bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya adalah filosofi. Berasal dari kata filosofia, dari bahasa Yunani, saudara. Philos artinya persahabatan, cinta. Sophia artinya kearifan atau kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi saudara, terlihat pada gabungan keduanya. Yang dimaksud dengan filsafat, filosofi adalah pecinta kearifan, pecinta kebijaksanaan, pecinta kebenaran. Pecinta kearifan, pecinta kebijaksanaan, pecinta kebenaran. Seperti yang dikemukakan oleh Plato, beliau menyinggung yang dimaksud dengan filsafat adalah pengetahuan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Yang disampaikan oleh Aristoteles, yang dimaksud dengan filosofi atau filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mengungkap kebenaran yang meliputi metafisika, logika, etika, dan estetika. Yang disampaikan oleh René Descartes bahwa kumpulan semua pengetahuan yang menyangkut manusia, alam, Tuhan sebagai pokok penyelidikan. Dari itu semua kita bisa mengambil satu pandangan bahwa yang dimaksud dengan filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan tentang kebijaksanaan, kearifan, melalui proses berpikir yang mendalam, rasional, logis, ilmiah, yang dilandasi prinsip mencari kebenaran itu sendiri. Saudara, selanjutnya saya menghadirkan titik temu akal atau filsafat dengan agama. Mengapa saya menempatkan ini dari awal pembahasan kita? Karena ada sebagian dari kita masih menganggap bahwa filsafat adalah ilmu sesat, filsafat adalah jauh dari agama, filsafat adalah bukan dari Islam. Saya mengambil perkataan seorang filsuf Al-Kindi. Beliau memadukan agama Islam dengan filsafat. Kata filsafat sama dengan al-hikmah. Beliau menyampaikan itu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, filos cinta, dan sofia adalah kebijaksanaan. Jadi filosofia adalah cinta kebijaksanaan, cinta kepada kebenaran, dan juga cinta kepada ilmu pengetahuan.
Ini sama dengan kata al-hikmah ya dalam Islam yang terdapat pada Al-Quran, yang berarti bijaksana atau orang yang bijaksana. Yang kedua adalah adanya beberapa ayat yang menyuruh umat Islam untuk berpikir. Ini menjadi bukti bahwa tidak ada pertentangan filsafat dengan agama. Lebih lanjut lagi, untuk menjadi orang yang bijaksana, memiliki pengetahuan dan memunculkan ilmu pengetahuan baru. Bukankah akal mesti berpikir secara mendalam untuk menemukan pengetahuan atau memunculkan ilmu-ilmu yang baru tersebut? Ini menjadi titik temu yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan dan kefahaman lebih mendalam lagi ya terkait dengan filsafat ini. Apa yang mendorong manusia sehingga untuk berfilsafat? Yang mendorong yang pertama adalah keingintahuan atau keheranan. Jadi ingin menggali. Jadi ketidaktahuannya ingin mengetahui. Atau dari keheranan yang berlebihan, ingin menggali sebetulnya apa ya, dari hal-hal yang ketidaktahuannya atau keheranan kita. Kesangsian atau keraguan atau ketidakpastian, ini yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Kelemahan atau kekurangan, keterbatasan, saya kira semuanya adalah manusiawi ya. Jadi ada kekurangan ya, ada kelemahan, ada keterbatasan. Seorang manusia terdorong untuk mencari itu. Maka itu adalah hakikat dari berfilsafat. Dari itu semua ya saudara, kita bisa melihat bahwasannya marilah kita keluar dari mitosentris ke logosentris. Bahwa alam ya ditakuti ya, kala itu ya. Pemikiran mitosentris ya, alam ditakuti, ada hal gaib di sana ya, dan ditakuti. Batu melahirkan kekuatan, tanah melahirkan kekuatan dan lain sebagainya. Jadi alam menjadi sesuatu hal yang berjalan dengan kekuatannya sendiri. Pelangi ya itu munculnya dewi-dewi gitu ya. Ya, menjadi sesuatu yang logosentris ya. Alam tidak lagi ditakuti tapi dipahami. Pelangi bukan sesuatu yang mengawang-awang atau memunculkan tafsir-tafsir yang kuno gitu ya, dewi-dewi ya. Menjadi sesuatu bahwa pelangi itu lahir dari permainan pantulan cahaya matahari. Ya, itu harapan kita ya. Ini yang disampaikan oleh René Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Manusia adalah makhluk yang berpikir, Homo sapiens. Aristoteles juga menyampaikan bahwa manusia dikodratkan untuk selalu ingin tahu. Inquisitive mind, ya, pikiran yang selalu bertanya, itu tabiat manusia. Kodratnya manusia begitu. Selanjutnya saudara, saya menyampaikan tugas filsuf itu apa sebetulnya. Yang pertama adalah mengungkap rahasia ya, tabir alam semesta. Ya sudah diketahui manusia tentu baru beberapa butir pasir di pantai samudra yang luas. Jadi inginlah ya, tugas seorang filsuf ingin mengetahui atau mengungkap tabir kesemestaan ini yang belum terungkap semua. Maka mudah-mudahan kita menjadi seorang filsuf ya, supaya bisa memiliki potensi-potensi yang mulia ya, yang sempurna. Manusia mengungguli makhluk-makhluk lain karena memiliki 3 potensi ini. Yang pertama adalah pikiran, di sana hadir nilai kebenaran, logika. Perasaan, nilai keindahan dan estetika. Ya. Kemauan, di sana hadir nilai kebaikan atau etika. Ini 3 potensi yang harus dimaksimalkan oleh seorang manusia, karena inilah yang membedakan kita manusia dengan makhluk lainnya.
Dua macam filsafat, ya. Yang pertama adalah filsafat hidup, yang kedua adalah filsafat ilmu. Filsafat hidup tentu dia adalah subjektif, emosional, dan tertutup. Filsafat ilmu dia adalah objektif, rasional, dan terbuka. Itu dua macam filsafat, ya. Jadi yang kita pelajari adalah filsafat ilmu. Yang pertama dia adalah berangkatnya objektif, ya, rasional, dan terbuka. Ya, boleh jadi tidak terikat, ya. Itu filsafat ilmu karena dia adalah ilmiah, ya, tidak ada campur tangan atau kehendak yang lain, ya, misalkan dogma dan lain sebagainya, ya. Itu filsafat ilmu. 6 gaya berfilsafat, ya. Yang pertama adalah terkait dengan nilai sastra. Ada filsafat sastra. Di sana dimunculkan oleh ilmuwan atau filosofi, ada Sartre, ya, Russell, Iqbal. Bisa kita lihat pendapat-pendapat mereka terkait dengan dimensi ideologi sosial politik. Ya, di sana ada Karl Marx, ya. Tulisan-tulisan mereka ada Rousseau, ada Hobbes. Yang berikutnya adalah gaya yang ketiga terkait dengan metodologi, ya, seperti yang disampaikan oleh Descartes, Popper. Di sini kita lihat, ya. Gaya yang berikutnya yang keempat adalah terkait dengan analisis bahasa. Ada Wittgenstein, ada Austin. Ya, banyak buku-buku mereka yang memunculkan atau mengungkap ini, ya, analisis bahasa. Yang kelima, gaya berfilsafat yang disampaikan oleh Askerman terkait dengan filsafat masa lampau. Dan yang terakhir adalah gaya yang disampaikan oleh Brodbeck, ya, terkait dengan etika dan perilaku manusia. Itu gaya berfilsafat, ya. Jadi saudara nanti saudara lacak, ya, ke 6 gaya tersebut dan bisa kita masukkan di tugas nanti. 3 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan tentang baik dan buruk. Itu dikaji dalam etika dan agama. Pengetahuan tentang indah dan jelek dikaji dalam estetika dan seni. Dan yang berikutnya adalah pengetahuan tentang benar dan salah. Ini adalah logika dan ilmu itu sendiri. Ini saudara, filsafat ilmu, ya, kajiannya lebih mendalam. Kita masuk dalam pengetahuan tentang benar dan salah, ya, logika, ya, atau ilmu itu sendiri, ya. Kita menelusuri ini, ya. Objek kajian filsafat, ya, yang pertama adalah ontologi, mengkaji atau melihat apa hakikat ilmu, ya, tentang kebenaran, tentang kenyataan. Yang kedua adalah epistemologi, bagaimana metode, tata cara, prosedur untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Dan yang ketiga adalah aksiologi, untuk apa, mengapa, dan kaidah-kaidah apa yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan ilmu demi kemaslahatan manusia. Itu objek kajian filsafat ilmu, ya. Jadi tolong diingat adalah untuk ontologi, ya, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Itu. Tujuan filsafat itu sebetulnya apa? Yang pertama adalah pengujian penalaran ilmiah. Yang kedua adalah refleksi atau kritik asumsi dan metode keilmuan. Dan yang ketiga adalah pendasaran logis atau rasional metode keilmuan. Jadi ketiganya ini adalah merupakan tujuan filsafat ilmu itu sendiri. Jadi pengujian penalaran ilmiah, ya, refleksi kritik asumsi dan metode keilmuan, ya, pendasaran logis, rasional metode keilmuan. Insya Allah semuanya adalah bebas, ya, ilmiah, gitu, ya. Tidak ada tendensi atau ikatan-ikatan yang sifatnya adalah dogma. Syarat berpikir filosofis. Yang pertama adalah radikal, ya, sampai ke hakikat, sampai ke esensi, sampai ke akar. Itu yang dimaksud dengan radikal. Jadi syarat berpikir filosofis adalah radikal. Dia memang menelusuri sampai pada hakikatnya, ya, sampai pada esensi, sampai pada akar-akarnya. Itu yang syarat berpikir filosofis. Yang kedua adalah universal, common experiment of thinking, ya.
Jadi bahasa Inggrisnya itu ya, tulisannya ini Commons Rise of Humanity. Yang ketiga adalah konseptual, hasil abstraksi dan generalisasi. Ya. Dan yang berikutnya adalah koheren, sesuai dengan kaidah berpikir logis. Yang keempat adalah konsisten, tidak kontradiktif. Ya. Yang keenam adalah sistematik, kebulatan unsur yang saling berhubungan. Ya. Yang berikutnya adalah komprehensif, ya, mencakup keseluruhan, ya, sempurna. Yang kedelapan adalah bebas dari prasangka, ya, sosial, historis, kultural, religius. Ya. Jadi saudara, ini saya memberikan satu garis bawah. Yang dimaksud dengan bebas dari prasangka di sini adalah di luar bahasan agama, ya. Di sini meskipun saya mencantumkan ada kata religius, tetapi ketika kita masuk wilayah agama, ya, wilayah agama, ya tentu kita harus tunduk, ya, kita harus tunduk kalau kita masuk pada wilayah itu, gitu ya. Ya. Dogma, ya. Kalau kita masuk di wilayah dogma, di wilayah agama, ya maka harus kita tunduk, ya. Ketika kita masuk pada wilayah berpikir filosofis, ya ini, ya. Tetapi poin 8 ini, ya, kalau menurut saya, ya, religius, ya kita lepas, gitu ya. Kita lepas. Mengapa kita lepas? Karena memang kajian tersendiri, ya, tidak bisa kita padukan. Ketika kita padukan, ya maka tentu banyak. Meskipun dari awal saya menyampaikan tolong jangan dibenturkan, ya, karena pemikiran filosofi itu juga adalah sudah pemikiran agama, ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah bertanggung jawab, hati nurani, etika dan moral. Itu. Sekira itu, saudara. Terima kasih banyak, ya, apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We were young, we were dumb, we would do it all again. We will never sleep, we will stay up with our friends. Where we going, we don't know. Where we going, we don't know. Filsafat Barat. Filsafat Barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau osidental. Filsafat sendiri berarti adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya, dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat Yunani klasik. Filsafat Yunani kuno meletakkan kategori-kategori dasar filsafat yang menjadi asal mula metafisika. Metafisika adalah bagian filsafat yang mempertanyakan bagaimana dunia ini dibuat dan apa yang menjadi substansi semua realitas. Sejarah intelektual barat selalu dimulai dari Yunani klasik. Hal itu bukan berarti bahwa tidak ada satupun yang mempunyai pemikiran mendalam dibandingkan para pemikir Yunani klasik. Bukan berarti bahwa filsafat India dan Cina klasik dan filsafat manapun berada pada posisi empirik. Dalam Yunani klasik terdapat beberapa tokoh, yaitu tokoh pertama adalah Thales. Thales lahir pada tahun 624 sampai 547 sebelum Masehi. Thales sering disebut sebagai bapak filsafat. Dia yakin bahwa jiwa dan supernatural lainnya tidak ada karena menjaga sesuatu yang ada harus dapat diterapkan dengan gejala alam atau natural fenomena, dan dia percaya bahwa segala sesuatu yang ada berasal dari air. Tokoh kedua yaitu Anaximander. Anaximander dia mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari yang tidak tentu. Tokoh ketiga yaitu Anaximenes. Anaximenes dia mengatakan segala sesuatu berasal dari udara. Keempat yaitu Empedocles. Empedocles dia mengatakan bahwa ada 4 elemen dasar dari alam semesta, yaitu bumi atau tanah, udara, api, dan juga air.
Abad Pertengahan. Pada abad pertengahan terdapat dua zaman, yaitu satu, zaman patristik, berasal dari Latin patres, yang berarti Bapak Gereja. Di dunia barat, agama Katolik mulai tersebar dengan ajarannya tentang Tuhan, manusia, dan dunia serta etikanya. Dua, zaman skolastik, berasal dari bahasa Latin yakni scholasticus, yang berarti guru. Masa ini disebut dengan masa skolastik karena filsafat kala itu mulai diajarkan di sekolah-sekolah biara serta universitas dengan kurikulum yang ketat. Dalam masa skolastik, peranan Plotinus diambil alih oleh pemikiran Aristoteles. Filsafat modern. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat modern itu pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisisme, dan waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Ciri-ciri filsafat modernitas dicirikan dengan tiga hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari dalam diri manusia sendiri. Sejarah filsafat terdiri dari tiga periode. Periode pertama adalah periode klasik, sebagai kelanjutan era kuno yang dimulai dari Athena, Alexandria, dan pusat-pusat pemikiran Helenistik dan Roma. Periode kedua adalah periode pertengahan, dan kemudian periode ketiga adalah periode modern yang dilanjutkan dengan periode postmodernisme, dan akhirnya lahirlah rasionalisme, empirisme, idealisme, dan positivisme.
yang semuanya memberikan perhatian yang amat besar terhadap problem pengetahuan non-metafisika atau bukan agama. Dan lahirlah babakan baru, yakni babak modern yang ditandai dengan gerakan Renaissance. Aliran-aliran pada zaman filsafat modern, yaitu 1. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan karena suatu pengetahuan dapat diperoleh dengan cara berpikir, menurut René Descartes. Kedua, aliran empirisme beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat, pasti dan benar hanya dapat diperoleh lewat indera, menurut John Locke. Ketiga, aliran kristisme beranggapan bahwa diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam, menurut Immanuel Kant. Keempat, idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh, menurut Hegel. 5. Positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta, Auguste Comte. 6. Aliran evolusionisme. Pada hakikatnya, dimungkinkan adanya perkembangan manusia pada masa yang akan datang, terbentuknya lebih sempurna, Charles Robert Darwin. 7. Aliran filsafat materialisme. Memandang bahwa realitas yang ada seluruhnya adalah materi belaka, Julien de Temmerley. 8. Neo-Kantianisme. Seorang tokoh neo-Kantianisme mengemukakan bahwa keyakinan pada otoritas akal manusia untuk mencipta, Hermann Cohen. 9. Aliran pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis, William James. 10. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang berarti gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata, Edmund Husserl. 11. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala yang berdasar pada eksistensinya, Søren Kierkegaard. 12. Aliran ini adalah aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Paham Thomisme yaitu yang pertama, paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas tidak sempurna, Thomas Aquinas. Kontemporer atau masa kini. Pada abad ke-19 dan abad 20 ini, aliran-aliran baru mulai bermunculan, yaitu yang pertama, positivisme muncul karena reaksi terhadap subjektivisme dan idealisme. Tokoh positivisme adalah Auguste Comte dari tahun 1789 sampai dengan 1857. Baginya, pemikiran manusia, pemikiran dalam ilmu, dan pemikiran suku bangsa manusia itu melewati 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positif ilmiah. Yang kedua, ada Marxisme. Konsep penting filsafat Marxis adalah materialisme dialektis. Tokohnya meliputi Karl Marx, Engels, dan materialisme historis, serta komunis. Bagi Marx, filsafat harus menjadi praktis, hingga dapat merumuskan suatu ideologi, strategi untuk mengubah dunia. Dan yang ketiga, eksistensialisme merupakan keyakinan bahwa filsafat harus berpangkal pada adanya eksistensi manusia yang konkret, dan tidak pada hakikat atau esensi manusia pada umumnya. Esensi seseorang ditentukan selama eksistensinya di dunia pun ada. Fenomenologi. Dalam metode fenomenologi ini, membiarkan kenyataan berbicara sendiri, tidak perlu memaksakan teori tertentu untuk mengenalinya. Pada dasarnya, setiap kenyataan memiliki hakikatnya sendiri. Untuk menangkap hakikat tersebut, diperlukan intuisi. Neotomisme. Pada awalnya, neotomisme bersifat konservatif. Namun, berkat pengaruh dari filsafat Kant, maka pengetahuan modern menjadi aliran penting dan berpengaruh besar. Adapun tokoh-tokoh neotomisme ialah J. Marcel 1878 sampai 1944. Ada lagi Sertillangs
1863 sampai 1948 dan J. Martin 1882 sampai 1973. Metafisika berpangkal pada pengalaman konkret. Dengan mengakui baik pengetahuan keinderaan maupun pengetahuan intelektual, maka dicarilah penjelasan terakhir daripada keseluruhan. Kenyataan logistik adalah ilmu yang hendak menyatakan hubungan-hubungan logis yang terdapat antara buah-buah pikiran, hukum-hukum logika, dan rumusan simbolis dengan memakai tanda-tanda dalam ilmu aljabar. Analitis memiliki tugas menyelidiki liquid game, menunjukkan aturannya, menetapkan logika, dan lain sebagainya. Dengan adanya analisa bahasa, maka dapat ditunjukkan akar permasalahan karena adanya penggunaan bahasa yang tidak sehat. Strukturalisme. Dalam strukturalisme, setiap hal tersusun oleh pola-pola dasar yang tetap pattern. Strukturalisme menyelidiki pattern. Dalam bahasa sistem ekonomis dan politik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Kali ini kita akan membahas tema yang ketiga, yaitu hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa belajar filsafat itu akan berujung pada sebuah kesesatan berpikir. Nah, ada juga yang berpikiran bahwa filsafat itu bertentangan dengan keagamaan. Nah, kalau filsafat dengan ilmu mungkin masih nyambung begitu ya, tapi kalau filsafat dengan agama, nanti dulu kan begitu. Maka ada jarak pembatas yang harus diperhatikan. Maka pada video kali ini kita akan memperjelas dan mengklarifikasi ya bagaimana hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Oke, kita awali dulu dari filsafat ya teman-teman. Pada video yang pertama dan kedua, kita sudah sedikit memberikan gambaran ya bahwa filsafat itu memang proses rasionalisasi secara radikal ya, artinya mendalam sampai ke akar-akarnya dan juga komprehensif. Maksudnya pemikirannya harus bersifat menyeluruh. Nah, jadi filsafat ini juga menuntut adanya alur berpikir yang kritis, logis, sistematis ya. Karena tujuan utama dari filsafat ini adalah untuk menemukan hakikat dari segala sesuatu yang ada. Ya. Kemudian filsafat ini tidak terikat pada objek matter tertentu. Jadi wilayah kajiannya sangat luas bagaimana materi pada video yang kedua. Ya. Kemudian filsafat ini juga merupakan penalaran yang bebas tanpa ada batas apapun. Karena kemampuan berpikir manusia, rasionalitas manusia ini kemampuannya juga sangat beragam kan begitu. Tidak ada batas-batas yang harus dipatuhi dalam pemikiran filsafat. Nah, kita lanjut kepada spesifikasi ilmu ya, atau yang kita kenal dengan istilah sains. Jadi ilmu atau sains itu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Artinya tidak semua pengetahuan itu masuk dalam kategorisasi sebuah ilmu. Ya, tapi kalau sudah disebut ilmu, maka pengetahuan ini memang sudah tersusun secara sistematis. Jadi ilmu ini berasal dari penginderaan ya. Jadi kemampuan panca indera manusia untuk melihat, mendengar, merasakan, dan seterusnya. Dan juga berasal dari pengalaman hidup yang dialami oleh manusia.
Nah, kemudian untuk menjadi sebuah ilmu maka perlu ada pembuktian. Pembuktiannya melalui studi empiris yang objektif. Artinya tidak boleh pengamatan dari satu orang kemudian langsung dikatakan sebagai sebuah ilmu. Harus ini dibuktikan dulu ya melalui sebuah studi empiris. Kemudian harus menggunakan metode ilmiah. Artinya nggak boleh asal-asalan ya, harus mengikuti prosedur kajian ilmiah. Nah, kemudian ilmu ini atau sains dia terbatas pada objek mater masing-masing disiplin keilmuan. Misalkan ilmu kedokteran ya, maka yang dibahas adalah seputar ya keilmuan kedokteran. Ilmu biologi maka sebatas pada urusan biologi saja. Ilmu geografi maka yang nanti ya membahas tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu geografi tersebut. Jadi tidak boleh lintas ilmu begitu ya. Kecuali kalau nanti ada dialog ya atau dialektika dari beberapa disiplin keilmuan, itu beda cerita lagi. Oke, kita lanjut dulu ke aspek yang ketiga ya, yaitu agama atau religion. Jadi agama ini merupakan seperangkat sistem kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Apa saja di dalamnya? Tentunya yang pertama ada keyakinan terhadap Tuhan, kemudian aturan-aturan Tuhan ya. Di sana juga termasuk pelaksanaan ritual-ritual ya, sebuah ya ritus tertentu, serta ada konsep hubungan antara makhluk Tuhan ya, baik itu sesama manusia atau juga manusia dengan alam sekitar, hewan, tumbuhan dan lain-lain kan begitu. Kemudian agama ini terbatas oleh dogma-dogma, atau dalam pembahasan ini bisa kita katakan agama itu terbatas pada wahyu ilahi kan begitu. Kemudian bermuara pada ketenangan jiwa. Ini agama memang orientasi utamanya adalah ketenangan jiwa. Oke. Jadi sebenarnya bagaimana sih filsafat, ilmu dan agama ini letak persamaannya di sebelah mana? Nah, pertama, ketiga aspek tersebut bertujuan memperoleh kebenaran, walaupun kebenaran yang dimaksud juga dalam perspektif yang berbeda ya. Kemudian ketiga aspek tersebut bersifat metodik dan sistemik, memiliki metode tertentu dan juga sistematika pemikiran atau pola pikir paradigma yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga adalah causality centered, artinya menjawab permasalahan sebab akibat, baik itu filsafat, ilmu atau agama. Ketiganya memang bersifat causality centered. Ada masalah, kemudian ada solusi yang ditawarkan. Nah, ini adalah persamaan dari filsafat, ilmu, dan agama. Oke, kita akan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana distingsi dari filsafat, ilmu, dan agama. Kita cermati dulu pada baris yang pertama ya teman-teman, pada aspek sifat kebenaran. Filsafat bersifat subjektif ya, sementara ilmu bersifat objektif, dan agama ini sifatnya adalah mutlak benar. Kenapa seperti itu? Kita coba lihat aspek yang kedua ya, yaitu sumber. Sumber dari filsafat itu adalah akal budi atau rasionalitas manusia. Inilah yang membuat sifat kebenaran filsafat ini bersifat subjektif, karena akal budi atau rasionalitas manusia ini memang berbeda-beda tingkatannya. Kemudian kalau ilmu bersumber dari fakta empiris, maka sifat kebenarannya menjadi objektif. Nah, sementara agama bersumber dari wahyu Tuhan. Itulah kenapa sifat kebenaran dari agama ini mutlak benar. Kemudian kita lihat dari sisi stimulan. Filsafat berangkat dari keraguan ya. Ketika kita memiliki keraguan dalam benak, dalam pikiran kita, maka nanti akan membuat kita melakukan sebuah aktivitas berpikir. Nah, disitulah sumber atau stimulan dari filsafat. Kemudian kalau ilmu, dia stimulannya dari rasa ingin tahu, beda-beda tipis ya. Kemudian kalau agama, stimulannya adalah keyakinan. Harus berangkat dari keyakinan dulu, baru kemudian dikaji wahyu ilahinya. Nah, pada aspek pendekatan, filsafat ini menggunakan pemikiran yang radikal, karena sumbernya dari akal budi ya, atau rasionalitas manusia. Kalau ilmu, pendekatannya ini menggunakan observasi dan eksperimentasi, karena memang berdasarkan pada fakta empiris. Kalau agama, pendekatannya bisa normatif atau historis. Nah, jadi normatif atau historis ini maksudnya adalah normatif ini bersifat tekstual, sementara historis bersifat kontekstual. Kita bisa mengkaji suatu agama secara normatif ataupun secara historis ya. Semua bisa kita lakukan, tentunya dengan prosedur yang tepat.
Kemudian pada aspek orientasi, filsafat ini berorientasi pada kebijaksanaan. Sebagaimana definisi yang sudah pernah kita sampaikan ya, bahwa filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophos, cinta pada kebijaksanaan. Kalau ilmu, orientasinya adalah praktis dan teoritis. Praktis dalam arti bahwa ilmu pengetahuan ini diharapkan mampu memberikan fungsi-fungsi praktis dalam kehidupan manusia. Tapi kalau teoritis artinya bisa digunakan sebagai dasar pemikiran pada penelitian atau kajian keilmuan di masa yang akan datang. Nah, sementara agama ini orientasinya adalah ketenangan jiwa. Nah, tadi seperti yang sudah kita singgung di awal. Kemudian kalau pada aspek batasan, jadi filsafat tidak ada batas ya. Sementara ilmu batasannya adalah objek kajian sesuai dengan bidangnya. Kalau agama batasannya adalah divine law atau hukum Tuhan, atau dalam bahasa lainnya adalah wahyu ilahi. Nah, inilah distingsi dari filsafat, ilmu, dan agama yang membuat ketiga aspek ini kemudian seringkali diperdebatkan dan diperbincangkan oleh sebagian besar tokoh-tokoh atau filosof pada era sebelumnya. Nah, dari ketiga distingsi tersebut kita bisa ambil sebuah hubungannya ya, bahwa filsafat di sini ya fungsinya adalah merasionalkan hakikat dari segala sesuatu, termasuk hakikat dari sebuah disiplin ilmu tertentu. Ya, ini memang tugas dari filsafat. Nah, sementara itu, tugas dari ilmu ini lebih lanjut akan menyelidiki proses dan hasil dari masing-masing objek studinya. Ya. Kemudian kalau agama, dia sebagai kontrol ya terhadap proses pencarian hakikat kebenaran dari segala sesuatu. Ya, jadi dengan agama itu maka filsafat dan ilmu ini nantinya diharapkan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan. Ya, jadi filsafat itu merasionalkan, kemudian ilmu ini menyelidiki, dan agama adalah sebagai kontrol. Inilah hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Jadi sampai pada titik ini mestinya kita bisa memahami ya bahwa filsafat, ilmu, dan agama ini mestinya berjalan secara beriringan, bukan malah dipertentangkan. Nah, walaupun ada batas-batas tertentu yang tidak boleh kita langgar ya sebagai orang yang beriman. Oke, saya akan berikan gambaran lebih konkret ya, bagaimana filsafat ini kemudian sampai harus berjalan secara sinergis dengan agama. Pertama, suatu keraguan ini ya, suatu keraguan kalau kita lanjutkan, maka ini akan menimbulkan sebuah pemikiran yang radikal, pemikiran yang mendalam, kemudian harus menyeluruh ya. Nah, dari pemikiran radikal tersebut, kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan atau hakikat kebenaran dari apa yang kita pikirkan. Nah, tadi keraguan, kemudian beralih kepada pemikiran radikal, ya berkembang, baru kemudian kita dapatkan pengetahuan atau hakikat dari suatu kebenaran. Berikutnya adalah observasi empiris. Ya, ini adalah pembuktian dari pengetahuan yang didapat dari pemikiran radikal tadi. Ya, walaupun sudah didapatkan hakikat kebenaran dari sesuatu yang kita pikirkan, tapi itu masih produk akal manusia, sehingga harus diobservasi secara empiris. Kenapa? Dengan observasi empiris yang melibatkan rasionalitas, kemudian pemikiran yang logis, sistematis, dan objektif, ini adalah kaidah dari sains ya. Maka nanti akan menjadi sebuah kebenaran ilmiah. Nah, jadi dari kebenaran ilmiah itulah kemudian nantinya akan kembali lagi ke siklus yaitu keraguan. Karena inilah sifat dari ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak mutlak benar ya, tetapi hanya sampai pada taraf kebenaran objektif disepakati oleh mayoritas manusia. Oke. Jadi proses itu tadi memang harus ada di dalam kontrol yang kita sebut dengan divine law tadi. Jadi tadi mulai dari siklus keraguan, pemikiran radikal, dan pengetahuan atau hakikat ini adalah bagian dari filsafat. Kemudian observasi empiris, pemikiran yang rasional, logis, sistematis, objektif, sampai kepada tahap kebenaran ilmiah, ini adalah kajian dari ilmu. Kemudian kalau yang di belakang ini divine law, ini adalah peran dari agama. Maka jelas di sini ya bahwa filsafat ini bertugas merasionalkan, ya ini siklusnya. Kemudian ilmu ini sifatnya adalah menyelidiki apakah pemikiran manusia ini objektif atau tidak, dan begitu. Sementara agama adalah sebagai kontrol dari keraguan, kemudian pemikiran radikal, dan seterusnya sampai kepada kebenaran ilmiah. Nah, maka di sini
semakin jelas ya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa memang Al-Quran diturunkan supaya menjadi penjelas ya, sekaligus sebagai guidance atau pembimbing. Nah, ini adalah kabar gembira untuk kita umat Islam. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya ya.